Nah, berpuasa merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu ayat yang masyhur kita dengar, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kepada orang yang ada 4 perkara. Ini kalau ditinjau dari fikihnya, kita kutip daripada kitab takrib yang sering diajarkan di madrasah-madrasah, pesantren-pesantren di Indonesia, yang menjadi syarat wajib satu orang untuk berpuasa: Islam, baligh, berakal, dan mampu untuk berpuasa. Nah, seruan di dalam Al-Quran adalah kepada orang yang beriman, menandakan untuk berpuasa pun satu orang Islam perlu ada keimanan di dalam dirinya. Nah, ulama mengatakan banyaknya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang mampu menunaikannya hanyalah orang-orang yang beriman. Walaupun berada di dalam Islam, kalau iman lemah atau ketiadaan iman, maka seseorang tidak akan mampu untuk menunaikan perintah Allah. Atau terkadang mengamalkan sebahagian perintah dan meninggalkan sebahagian perintah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, kejayaan, kebahagiaan kepada orang Islam, kepada orang-orang beriman. Diperintah kepada kita untuk masuk ke dalam Islam, ke dalam agama secara sempurna. Udkhulu fisilmi kaffah. Maknanya kita harus berusaha, berapa banyak pun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita, kita harus berusaha untuk menyempurnakannya. Ini merupakan ciri daripada orang beriman. Orang yang berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Nah, terkadang di masyarakat kita, pemikiran sebagian orang, banyak saudara kita yang meninggalkan sholat, tidak sholat. Maka ada pemahaman, kalau tidak sholat, untuk apa puasa? Sebagian orang mengatakan, kalau tidak sholat, maka tidak ada pahala puasa. Yang membuat saudara-saudara kita, manakala mereka meninggalkan sholat, mereka juga akan meninggalkan puasa. Padahal sholat adalah satu perintah yang lain, dan puasa adalah satu perintah yang lain. Jadi bukanlah karena satu orang dia tidak sholat, meninggalkan sholat, atau tidak menyempurnakan sholat fardu 5 waktu, nah dengan alasan ini dia pun tidak berpuasa. Karena sholat adalah satu perintah dan berpuasa adalah satu perintah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpuasa, maka ada tertib yang dibuat oleh ulama-ulama kita untuk memudahkan. Yang pertama, kita berniat untuk berpuasa. Yang kedua, menahan diri daripada makan dan minum di siang hari. Yang ketiga, menahan diri dari berhubungan dengan istri di siang hari. Yang keempat, menahan diri dari muntah secara sengaja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah datang kepada kita, maka bagaimana kita menjaga perintah ini dengan sebaik-baiknya? Maknanya mengerjakan puasa dengan sebaik-baiknya, menjaga diri kita daripada yang membatalkan puasa, menjaga diri kita daripada yang membatalkan pahala-pahala puasa, yang biasa diulang-ulang oleh ulama kita. Untuk mengingat juga, kita sudah sering dengar. Yang pertama tadi syarat wajib puasa 4 perkara. Yang kedua rukun puasa 4 perkara.
Dan yang ketiga yang membatalkan puasa. Terkadang kalau kita tidak tahu perkara-perkara yang membatalkan puasa terbuat sama kita, kita merasa masih berpuasa, padahal puasa kita telah batal. Dalam kitab takrib 10 perkara yang membatalkan puasa. Secara ringkas, yang pertama memasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh yang terbuka. Ini sudah umum kita mengetahui. Kemudian yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam bahagian kepala yang ada luka secara sengaja, ada luka di bahagian kepala, maka ini pun membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, memasukkan obat melalui jalan kubul dan dubur. Jalan kubul dan dubur, memasukkan obat. Kemudian yang keempat, muntah secara sengaja. Kemudian yang kelima, berhubungan dengan istri secara sengaja. Ini sudah 5 perkara yang membatalkan puasa. Kemudian berikutnya, khusus untuk wanita, ada haid, keluar darah haid maka batal puasa, keluar darah nifas maka batal puasa. Kemudian satu orang menjadi gila dan satu orang menjadi murtad. Ini beberapa perkara yang membatalkan puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 sunnah puasa yang begitu masyhur. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Manakala berbuka kita segerakan. Kemudian yang kedua, mentakhirkan untuk bersahur. Mentakhirkan bersahur, melambatkan bersahur. Kemudian yang ketiga, menjaga diri daripada perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang kotor. Ini yang biasa disampaikan ulama-ulama kita daripada bab fikih puasa, tentang syarat wajib puasa, rukun puasa, yang membatalkan puasa, dan apa yang disunnahkan di dalam berpuasa. Lebih daripada itu, karena bulan ini merupakan bulan yang begitu suci, yang mana daripada setiap kita harus mengisinya dengan amal-amal yang baik, dengan amal-amal yang soleh, maka ada beberapa perkara atau beberapa sifat yang harus kita bawa di dalam orang-orang yang berpuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan bulan ini adalah bulan Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Maka kepada orang-orang yang ingin menggali ilmu daripada Al-Qur'an, karena sumber daripada ilmu semua adalah daripada Al-Qur'an, maka hendaklah dia memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga ilmu Al-Qur'an akan terbuka kepadanya. Bagaimana kita memperbanyak membaca Al-Qur'an? Membaca sendiri. Ada satu kebiasaan dan ini menjadi kebaikan yang besar, tadarusan Al-Qur'an. Nabi SAW setiap bulan Ramadan, Jibril akan datang kepada Nabi dan Nabi akan membaca Al-Qur'an di hadapan Jibril. Ini kata ulama kita menjadi tuntunan untuk tadarus, saling memperdengarkan bacaan Al-Qur'an. Alhamdulillah di beberapa masjid sudah mulai dikhatamkan Al-Qur'an di tarawih kita, sehingga diperdengarkan Al-Qur'an 30 juz, satu malam 1 juz, sehingga dalam masa 30 hari, dalam masa bulan Ramadan kita akan dapat mendengarkan imam membaca satu Al-Qur'an penuh, full 30 juz di dalam sholat tarawih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam bulan ini
kita perbanyak membaca Al-Quran. Satu keluarga ulama, Syekhul Hadis Syekh Zakaria rahmatul alaih mengatakan, wanita-wanita kami di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan sekurang-kurangnya membaca 20 juz Al-Quran setiap hari. 20 juz Al-Quran setiap hari. Nah, bagaimana ini menjadi dorongan kepada kita? Karena Al-Quran adalah hudan, petunjuk, yang mana setiap kita ini berhajat kepada kitab petunjuk. Satu mesin, satu barang apabila diciptakan untuk mempergunakannya, maka akan ada buku petunjuknya. Kalau dipakai dengan buku petunjuk, maka akan dapat dipergunakan dengan baik. Yang mempergunakan selamat, barang yang dipergunakan pun akan tahan. Tapi kalau tidak dipergunakan dengan buku petunjuk, terkadang berbahaya kepada orang yang mempergunakan dan barangnya pun cepat rusak. Kata ulama, tidak ada mesin yang lebih rumit, yang komplit daripada tubuh manusia. Dan buku petunjuknya adalah Al-Quran. Maka kita jadikan bulan Ramadan ini untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dan ulama mengatakan baca Al-Quran dan terjemahan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Maknanya Allah sedang berkata-kata dengan kita, bercakap dengan kita. Bagaimana kita akan mengetahui apa yang Allah katakan kepada kita? Maka kita baca terjemahan Al-Quran. Di dalamnya ada ayat-ayat tentang kebesaran Allah. Di dalamnya ada ayat-ayat tentang kehidupan akhirat. Di dalamnya ada ayat-ayat bagaimana nabi-nabi mengajak manusia kepada Allah. Hanya sebahagian kecil ayat-ayat tentang hukum ahkam agama yang perlu dijelaskan ulama-ulama kita. Nah, lebih banyak di dalam Al-Quran yang kita sendiri dapat membaca terjemahannya, dan kita pun mudah untuk memahami, kecuali ayat-ayat tentang hukum ahkam agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Quran mungkin kita perlu satu suasana yang khusus, tidak bisa di setiap tempat. Maka ada satu amalan yang tidak bergantung kepada tempat, yang tidak bergantung kepada keadaan apapun, yaitu selalu berzikir kepada Allah. Maka ada satu zikir yang masyhur, yang alim ulama kita ambil daripada riwayat untuk kita perbanyak baca di dalam bulan Ramadan. Biasa selepas tarawih, zikir ini diulang 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Sebenarnya dalam riwayat hadis dikatakan hendaklah kamu memperbanyak 4 perkara di dalam bulan Ramadan. Yang 2 adalah perkara yang menjadi hak Allah untuk kamu minta kepadanya. Yang pertama, kita bersaksi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Bulan ini bulan maghfirah kata ulama. 10 hari pertama adalah bulannya rahmat, 10 hari kedua maghfirah, dan 10 hari terakhir itqum minan nar. Kemudian 2 perkara yang mana setiap kamu berkeinginan untuknya. Nas'alukal jannah, kami meminta kepadamu untuk memasukkan kami ke dalam surga. Wa na'udzubika minan nar, dan kami berlindung kepadamu daripada api neraka. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada dalam bulan ini, sambil duduk-duduk, sambil jalan-jalan, sambil kita menyetir mobil, coba kita biasakan
untuk menzikirkan zikir ini sebanyak-banyaknya. Untuk pelajaran maka dibuatlah selepas tarawih untuk mengingatkan sebenarnya ini bukan zikir atau doa selepas tarawih, tapi ini sebanyak-banyaknya kita lafalkan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah. Kalau ramai-ramai pakai sighah kami, nahnu nas'alukal jannah. Kalau sendiri as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini doa yang harus sering kita ulang-ulang, menjadi zikir kita, sehingga tidak ada waktu kita yang kosong di bulan ini. Tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat juga dikatakan bulan ini adalah bulan kesabaran. Bulan kesabaran. Banyak perkara-perkara yang menguji kesabaran kita. Maka di bulan inilah kita melatih sifat sabar kita. Dalam penjelasan riwayat, ada orang mengajak untuk berbantah-bantah dengan kita. Mungkin mengucapkan perkara yang tidak baik kepada kita. Maka hadis mengatakan, inni shaim, sampaikan kepadanya saya sedang berpuasa. Bersabar dengan apa yang datang kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan bulan ini juga merupakan bulan mahabbah, kasih sayang. Sifat orang-orang yang berpuasa, kita merasakan bagaimana lapar, menahan daripada waktu fajar shodiq sampai terbenamnya matahari, maka kepedulian kepada sesama akan terbentuk di dalam diri kita. Sehingga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ada kelebihan rezeki yang diberikan kepada kita, karena kita merasakan bagaimana beratnya menahan lapar, padahal ada nikmat yang bersama kita. Tetapi banyak di antara saudara-saudara kita yang kekurangan, bahkan tidak ada yang dimakan. Maka dengan bulan ini akan menghidupkan jiwa kembali untuk kepedulian kepada sesama. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, hendaklah kamu memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, walaupun hanya sebahagian daripada tamar, walaupun hanya 1 gelas air. Kamu tidak tahu, mungkin perkara itu yang akan menyelamatkan kamu dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada maksud lain kita menjaga amal ibadah dalam kehidupan kita kecuali untuk supaya Allah ridho kepada kita, senang kepada kita. Ini makna daripada ikhlas. Ulama mengatakan ikhlas, satu orang buat amal untuk menyenangkan Allah, bagaimana Allah ridho kepada kita. Kebalikannya adalah riya. Apa itu riya? Satu orang buat amal untuk menyenangkan orang lain, untuk menggembirakan orang lain, supaya orang lain juga senang kepada kita, supaya orang memuji kita. Maka ini riya. Jadi riya itu bukanlah satu orang mengerjakan satu amal di tengah orang banyak supaya orang melihat amalnya. Justru terkadang ketika satu amal dibuat di tengah-tengah orang banyak, maka akan menjadi sarana dakwah kepada orang lain, sehingga orang lain pun akan semangat untuk buat amal. Kita masuk satu masjid, kita dapati beberapa orang membaca Al-Quran. Kita tidak ada niat membaca Al-Quran, tetapi karena melihat beberapa orang membaca Al-Quran, maka hati kita pun tergerak untuk membaca Al-Quran. Nah, riya di sini bukan amal kita dilihat orang lain,
Tapi amal yang kita buat adalah untuk menyenangkan orang lain, supaya orang melihat kita, supaya orang senang dengan kita. Maka setiap amal apapun, terkhusus amalan puasa kita, amal-amal yang kita buat selama puasa, kita betulkan niatnya, kita tashih, kita betulkan niatnya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan hajat, keperluan dalam tubuh manusia, dalam diri manusia. Ini Allah yang meletakkan. Kemudian dalam setiap hajat Allah Subhanahu wa taala berikan perintah untuk melihat apakah manusia mengamalkan perintah, meninggalkan hajat, atau kita katakan nafsunya, sehingga mereka akan menjadi hamba Allah. Contoh, Allah meletakkan hajat kita untuk tidur, maka kita pun mengantuk. Dan kata ulama, waktu mengantuk yang paling enak adalah waktu menjelang subuh. Ini hajat manusia. Dan kemudian Allah perintahkan untuk sholat subuh, meninggalkan mengantuk untuk datang kepada sholat. Inilah mujahadah, susah payah di dalam mengamalkan perintah Allah. Kemudian Allah meletakkan hajat untuk makan minum, maka diberikan rasa lapar. Dengan rasa lapar kita pun berhajat untuk makan, berhajat untuk minum. Kemudian Allah perintahkan untuk berpuasa. Keperluan makan minum Allah yang letakkan, dan perintah untuk berpuasa juga Allah yang berikan. Manakala satu orang hamba meninggalkan keperluannya makan dan minum di siang hari untuk melaksanakan perintah Allah, maka dia akan menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Manusia bekerja mendapatkan harta, maka sedikit banyak apa yang dihasilkan akan timbul cinta kepadanya. Manusia suka kepada harta, manusia cinta kepada harta. Tapi di samping itu Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah untuk membayar zakat. Kalau yang sunnah dengan sedekah, dengan hibah, dengan infak dan sebagainya. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya apapun keperluan dalam kehidupan kita, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita. Kalau kita meninggalkan keperluan untuk menyempurnakan perintah, maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan berjaya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan mudzakarah pada siang hari ini memberikan manfaat untuk diri saya, untuk kita semua, sehingga kita akan memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Siang hari menjaga puasa kita dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan malam hari kita menghidupkan amal nafil dengan sholat tarawih, memperbanyak sholat sunat, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan pada bulan ini. Terakhir, satu hadis yang panjang tentang doa Nabi. Nabi naik mimbar, 2-3 anak tangga. Setiap Nabi naik anak tangga mengucapkan amin, 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 amin. Selesai Nabi berkhutbah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak pernah kami melihat sebelumnya kamu mengucapkan amin setiap anak naik tangga. Naik anak tangga, maka Nabi mengatakan, ketika aku naik anak tangga, Jibril datang kepadaku. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, aminkanlah, celaka bagi orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan di dalamnya. Nabi katakan amin. Langkah kedua, celakalah bagi orang yang masih ada orang tuanya, keduanya atau salah satunya, tetapi tidak menjadikan
dirinya untuk masuk ke dalam surga Allah. Maknanya dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi katakan amin. Yang ketiga, celakalah bagi orang yang mendengar nama Nabi SAW dan dia tidak berselawat kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua sehingga kita berpuasa pada bulan ini sempurna 29 30 hari sampai Idul Fitri. Terakhir ulama mengatakan barang siapa yang menjadikan kehidupannya seperti mana bulan Ramadan, maka nanti kematiannya seperti mana Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik pada kita semua. Ya, jamaah sekalian, mungkin ada yang ingin tanya jawab, baik yang di masjid atau yang di Zoom. Boleh diperkenankan 1-2 orang. Mari Pak. Ada yang kurang jelas mungkin atau ingin nambah lagi? Ya Sat, nambah lagi Sat ya? Kayak udah pada kusu kayaknya ini ya. Gimana? Ada dari Pak Anto mungkin? Yang biasa nanya? Atau dari Zoom, teman-teman dari Zoom mungkin ada. Pak Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Masya Allah ini di bulan Ramadan identik dengan penuh keberkahan. Yang ingin ditanyakan singkat saja Ustaz, makna berkah itu seperti apa gitu. Dan kita juga dengar ada kata-kata hasanah di dalam Rabbana atina fid dunya hasanah. Apakah maknanya hasanah dengan keberkahan itu, barakah, itu sama atau seperti apa Ustaz? Dan kaitannya dengan Ramadan, hasanahnya seperti apa dan keberkahannya seperti apa? Mungkin seperti itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, keberkahan di dalam bulan ini, segala sesuatu akan menjadi berkah, kata ulama. Dalam riwayat hadis, seperti mana amalan-amalan kita, amalan sunat berlipat ganda nilainya menjadi wajib, wajib menjadi 70 kali wajib. Kemudian dari harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan juga Allah letakkan keberkahan di dalamnya. Apa yang kita makan, seperti mana kita makan sahur, Nabi katakan di dalam sahur ada keberkahan. Maknanya di dalam makanan kita, di dalam rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, apalagi kita salurkan kepada saudara-saudara kita. Dan ini merupakan kebaikan-kebaikan yang besar. Hasanah tadi menjadi kebaikan untuk diri kita dan kebaikan untuk orang lain. 10 hari pertama Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada orang-orang yang begitu jauh daripada dosa-dosa. Ini merupakan keberkahan yang begitu besar. Allah melihat dengan rahmat. Kemudian berikutnya 10 hari kedua maghfirah. Orang yang masuk dalam dosa-dosa kecil, maka diampunkan kepada mereka. Dan orang yang buat dosa besar, ada janji itqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Jadi keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan ini adalah keberkahan yang luar biasa. Sehingga nampak daripada kehidupan kita orang-orang yang betul-betul menjaga bulan ini, maka amalan mereka menjadi berlipat ganda daripada bulan-bulan yang lain. Mungkin secara zikir, maka bertambah zikir kita, membaca Al-Quran, bertambah membaca Al-Quran kita, untuk sholat bertambah sholat sunat kita. Kemudian yang biasanya kita jarang berinfak, bersodakoh, maka banyak kita mengeluarkan harta. Maknanya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang kita tidak buat dalam bulan-bulan yang lain, dalam bulan ini
Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik lebih. Inilah yang dikatakan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Cukup? Soalnya ya, pada paham semua ya, mafhum ya, soalnya ya. Pada tawadu. Ya, baik. Bapak Ibu semua yang di masjid ataupun yang di Zoom, alhamdulillah telah kita dengarkan. Main penutup doa Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdina wahdi bina. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa at'anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mali wal walad. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab fil ahli wal mali wal walad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan firman majelis. Subhanallah bihamdihi subhanakallah.